Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian, dan kita kembali akan mengomentari video dari Ahmad Sahal yang judul Tujuan mendukung khilafah bukan dakwah tapi merebut kekuasaan. Kita langsung tonton videonya dan besok akan kita komentari. Kemunculan film Jejak Khilafah di Nusantara adalah salah satu bukti mutakhir betapa propaganda khilafah masih jalan terus di negeri ini. Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI memang secara resmi sudah dibubarkan pemerintahan Jokowi. Tapi sayangnya, tanpa disertai sanksi dan ancaman hukuman terhadap mereka yang melanggar keputusan tersebut. Sehingga ketika para mantan aktivis HTI atau simpatisannya dengan leluasa memanfaatkan kanal-kanal publik mengkampanyekan khilafah dan mencap NKRI sebagai togut dan kafir. Ketika ada sekelompok orang yang memakai bendera dan atribut-atribut pro khilafah, aparat penegak hukum seperti tak berdaya. Padahal pelarangan terhadap HTI harusnya disertai dengan pelarangan terhadap propaganda khilafah. Kalau tidak, propaganda semacam ini berjalan terus dan membesar sampai tujuan utama mereka tercapai, yakni merebut kekuasaan demi tegaknya khilafah. Salah satu pesan utama film Jejak Khilafah adalah menegaskan bahwa khilafah Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah punya jejak di Nusantara. Tujuannya untuk menegaskan bahwa khilafah punya akar historis di Indonesia. Ini adalah pelintiran sejarah yang mengada-ada. Kenapa propaganda semacam ini tetap berlangsung, padahal HTI sudah dibubarkan? Guys ya, yang dibubarkan adalah HTI, ya HTI. Dibubarkan HTI itu beda dengan pelarangan ideologi. Beda ya. Anda bayangkan ya. Kemarin itu ada pembubaran PKI. Ya, saya bukan menyamakan HTI dengan PKI, beda sekali. HTI organisasi umat Islam, PKI organisasi umat setan, ya, komunis. Beda sekali. Maksud saya begini guys. Kalau kemarin itu pelarangan PKI dan juga ideologi komunis. Kalau sekarang kan hanya pembubaran HTI, nggak ada di situ mengenai pelarangan ideologi khilafah. Ya kan? Nah, dan HTI sendiri itu tidak pernah dibubarkan kecuali di rezim ini. HTI sudah lama berdiri loh, dan dia kerjanya hanya berdakwah. Kalau HTI mau merebut kekuasaan dengan cara-cara ilegal, itu HTI sudah melakukan dari dulu. Ya, ingat PKI itu berapa tahun ya? PKI itu dia begitu ada langsung berapa tahun langsung dia kudeta. Dari mulai tahun 48 ya, pemberontakan PKI Madiun, ya mereka hanya berapa tahun ada langsung melakukan itu. Juga waktu pemberontakan PKI tahun 65 ya. Mereka berapa tahun ada mereka langsung melakukan pemberontakan. Dan mereka belum melakukan pemberontakan mereka melakukan cara-cara keji, menculik para ulama, para tokoh, membunuh mereka gitu. Jelas ada metode sadis, brutal, kejam yang dilakukan oleh PKI. Ya kan? Kalau HTI kan tidak ada, HTI tidak pernah menculik, membunuh, melakukan persekusi, apapun itu nggak pernah. Mereka hanya berdakwah. Dan mereka konsisten menjalankan itu dari sejak waktu HTI berdiri sampai sekarang, walaupun sampai dibubarkan. Mereka terus, aktivisnya terus berdakwah gitu. Jadi sekali lagi ya, tidak pernah ada HTI itu niatan untuk merebut kekuasaan. Mereka hanya berdakwah. Ya. Hanya berdakwah. Karena nanti kita pun tahu ya, kalau Ahmad Sahal dan lainnya belajar hadis, belajar agama Islam, mereka akan tahu yang nanti yang menegakkan khilafah itu bukanlah Ustaz Felix Xiao atau pentolan HTI, enggak. Yang menegakkan khilafah adalah Imam Mahdi. Itu jelas dalam hadis Nabi, dan mereka semua tahu itu. Kami semua tahu, ya. Kami semua yang meyakini ideologi khilafah sebagai bagian dari syariat Islam, ya. Khilafah adalah Islam ya, bukan ideologi luar Islam ya. Khilafah itu justru bagian juga sejarah Islam. Kami meyakini bahwa nanti yang menegakkan khilafah adalah Imam Mahdi, bukan Ustaz Felix Xiao dan lain sebagainya. Ya kan? Dan khilafah itu tegak nanti adanya di mana? Di Timur Tengah, bukan di Indonesia. Jadi sekali lagi kalau Anda katakan mereka ini akan menegakkan kekuasaan, itu salah besar. Berarti Anda tidak percaya sama hadis Nabi. Saya nggak tahu nih Mas Ali muslim atau tidak. Dia kalau dia muslim dia selalu tahu. Ya.
Khilafah kan tegak nanti di Timur Tengah. Nah, saya lupa dia bertegak di Arab atau di apa nanti di Palestina ya, di Palestina sebenarnya ya. Jadi Imam Mahdi itu dibayar di Mekah gitu. Jadi nggak ada ceritanya Imam Mahdi itu dibayar di Indonesia. Jadi sekali lagi ya, Anda harus belajar lagi agama Islam. Kalau tujuan HTI dan aktivisnya hanya berdakwah, ya meyakinkan umat Islam kalau khilafah adalah solusi gitu. Bukan merebut kekuasaan, beda. Antara berdakwah dengan merebut kekuasaan beda. Karena ketika umat Islam mendakwakan kalau agama Islam yang benar, yang lain salah. Apakah itu mereka membunuh semua orang-orang yang berbeda keyakinan, atau mereka itu bertujuan untuk menjadikan Indonesia negara satu agama yang tidak boleh? Kan tidak. Mereka hanya menyampaikan yang hak dan batil. Kalau agama Islam benar, yang lain salah. Mereka hanya menyampaikan kalau khilafah ini adalah bagian dari ayat Islam. Gitu loh guys. Tidak ada niatan merebut kekuasaan gitu. Karena hadisnya berkata jelas yang menegakkan khilafah itu di Imam Mahdi, bukan Ustadz Liksion dan sebagainya. Ini sekali lagi ini karena bentuk ketidakpahaman dari Ahmad Sahal dan orang-orang lainnya yang menyamakan HTI dengan PKI. Padahal HTI itu yang dibubarkan organisasinya. Ideologi tidak dilarang ya. Kalau PKI jelas organisasi dibubarkan dan ideologi dilarang. Karena apa? Karena mereka telah melakukan pemberontakan. Jelas mereka telah membunuh banyak orang. Mereka memang terbukti melakukan kudeta. Beda dengan HTI yang tidak pernah terbukti merebut kekuasaan atau melakukan kudeta, dituduh seperti itu. Ini kan pada HTI itu sudah lama begitu guys. Itu masalah di situ. Lalu menyamakan antara HTI ya ideologi khilafah dengan PKI dengan ideologi komunisnya. Ini jelas ngaco, masalahnya ngaco guys. Membandingkan antara Islam dengan kafir gitu, dengan non muslim. Dengan non muslim ini bukan orang yang beragama, tapi yang tidak beragama, ateis gitu guys. Ini sekali lagi ya, ini bentuk dari ketidakmengertian Ahmad Sahal dan orang lainnya ya tentang hal ini gitu. Rupanya pendukung khilafah dengan cerdik mengatasnamakan kampanyenya sebagai dakwah dan pengajian. Memang itu terbukti sejak dari HTI berdiri hingga sekarang itu hanya dakwah dan pengajian. Gak pernah mereka, coba Anda cari, pernah mereka melakukan mereka membentuk laskar? Nggak pernah. Tidak ada yang saya dengar namanya laskar HTI. Yang ada itu adalah laskar Banser, laskar Ansor, laskar FPI. Nggak pernah ada namanya laskar HTI. Bahkan mereka tidak pernah melakukan tindakan persekusi seperti yang oknum Ansor lakukan kemarin ketika mereka mempersekusi orang-orang yang dituduh HTI itu kan. Justru yang berlagak seperti polisi tentara itu adalah oknum Banser Ansor. Tidak pernah oknum HTI itu belagak seperti itu, seperti polisi tentara yang main hakim sendiri, main paksa, intimidasi, teror, tidak pernah. Yang melakukan itu justru oknum-oknum dari Banser dan Ansor gitu guys. HTI tidak pernah melakukan itu kan. Jadi siapa sebenarnya yang radikal itu siapa, intoleran itu siapa sebenarnya? Ini sekali lagi ya, memang HTI dan revisi hanya melakukan dakwah dan pengajian. Karena memang yang menegakkan khilafah bukan mereka, tapi Imam Mahdi. Dan itu nanti akan dibayar di Mekah, bukan di Indonesia guys. Sekali lagi Anda harus belajar agama, Ahmad Sahal dan juga lainnya. Jangan main tuduh dan fitnah saja gitu. Kalau pemerintahan Jokowi melarangnya, langsung dicap sebagai anti-Islam. Pendukung itu karena khilafah itu merupakan bagian dari sejarah Islam sendiri, ya kan? Kita dulu ada kekhalifahan empat sahabat ya, dan juga sampai ke sampai ke terakhir itu Tuki Usmani. Jadi sekali lagi itu, jadi kalau Anda anti dengan sejarah Islam, dengan syariat Islam, karena khilafah ya, kalau khilafah itu pasti sesuai dengan Pancasila. Dia menegakkan total sila pertama sehingga akan menegakkan sila-sila lainnya. Bertuan Yang Esa artinya apa? Bukan hanya Anda slogan saya bertuan Yang Esa, tidak, tapi dilaksanakan dong. Anda bertuan Yang Esa berarti Anda melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu yang dimaksud dengan sila pertama Pancasila, bukan hanya slogan di manis bibir. Anda bertuhan ya, iya saya bertuhan Yang Esa. Tidak, lakukan semua perintahnya dan jauhi semua larangannya. Nah, itu sila pertama dan akan menaikkan sila-sila lainnya. Dan itu tidak tercapai di demokrasi. Demokrasi, orang buat undang-undang bersenang hati dia. Undang-undang itu kita pakai, misalnya kita undang-undang hukum pidana buatan Belanda. Itu buatan manusia Belanda gitu guys. Yang kita pakai, bukan buatan Tuhan. Buatan Tuhan itu adalah namanya syariat Islam. Itu yang sesuai dengan Pancasila sila pertama. Jadi sekali lagi guys, demokrasi ini bisa membuat kita keluar dari Pancasila. Pancasila tidak dijalankan dengan konsekuen. Sila pertama tidak dijalankan dengan konsekuen.
Sila pertama itu bicara mengenai produk buatan Tuhan, yaitu Allah tadi, Subhanahu wa taala ya. Ya, sila pertama Pancasila. Sedangkan demokrasi bisa membuat kita kehilangan sila pertama. Kita tidak melakukan sila pertama. Karena hukum kita bukan berdasarkan pada keturunan manusia, tapi berdasarkan pada pikiran manusia, kemauan manusia, guys. Jadi sekali lagi guys ya, justru khilafah itu sangat sesuai dengan Pancasila. Demokrasi yang bisa jadi tidak sesuai dengan Pancasila, gitu loh logikanya. Khilafah juga dengan cerdik memanfaatkan fasilitas demokrasi berupa kebebasan berekspresi. Dengan dalih, mereka kan hanya berwacana tentang khilafah. Bukankah dalam demokrasi ide nggak boleh dikriminalisasi, termasuk ide-ide yang menentang demokrasi? Kalau gitu, boleh dong berwacana tentang khilafah. Sekali lagi, dalam khilafah itu juga ada demokrasi, di mana pemimpin dipilih oleh para ulama terbaik negeri itu, gitu loh. Ya, sekali lagi, ulama berdemokrasi memilih pemimpin terbaik, sama kayak demokrasi kita kemarin, ketika presiden dipilih oleh MPR, jadi wakil rakyat itu namanya ulama. Ulama mewakili rakyat untuk memilih pemimpin, khalifah. Kalau dalam demokrasi yang ini, demokrasi itu ada banyak macamnya guys ya. Ada demokrasi itu kita memilih ulama, siapa ulama, lalu ulama memilih pemimpin, dan juga yang kita memilih wakil kita, yaitu wakil rakyat, MPR, DPR, lalu MPR itu memilih presiden. Ini sekali lagi nih, jadi khilafah juga demokrasi gitu, sama ya. Demokrasi ya, kan demokrasi juga banyak jenisnya, ada demokrasi terpimpin, demokrasi langsung, demokrasi ini itu kan. Demokrasi itulah musyawarah gitu guys. Dalam khilafah, para ulama terbaik negeri itu bermusyawarah untuk memilih seorang khalifah gitu. Dan sekali lagi guys ya, bahkan demokrasi pun ya bicara mengenai yang nggak boleh itu kan yang dilarang kayak ideologi komunis itu dilarang, itu baru nggak boleh dibicarakan. Kalau khilafah kan tidak ada larangan, dan kalau misalnya melarang berarti ada mendiskusikan salah satu bagian dari Islam dan ajaran Islam, itu tentang penegakan syariat yang dilaksanakan mengenai dalam pemerintahan khilafah gitu guys. Begitu dalih mereka. Hal lain, banyak orang terkecoh dan tersihir dengan aksi dan pawai kaum khilafah yang dari segi penampakan lahiriah terkesan tertib, bersih dari sampah, dan santun. Seakan gerakan khilafah adalah gerakan damai. Faktanya begitu. Pernah nggak khilafah melakukan persekusi seperti yang dilakukan oknum bangsa Rasul kemarin? Mereka padahal teriak loh guys, kita Pancasila. Apa mereka nuding orang lain itu radikal, intoleran, anti Pancasila? Padahal mereka lah yang melakukan aksi itu gitu. Kalau HTI jelas, memang selalu damai. Itu diberikan di 212 dan lainnya. Memang damai dan bersih sampah gitu. Beda kalau pihak sebelah kan kita tahu waktu itu saya pernah bahas mengenai waktu Pilpres itu ya. Ada yang waktu simpatisan Ahok dengan Ahok penjara itu ya. Itu pendukungnya bakar lilin guys, 1000 lilin di kota saya Pekanbaru. Itu Anda tahu nggak? Malam Jumat itu ya, mereka bakar lilin 1000 lilin. Mereka meninggalkan banyak sampah guys. Sampah di tempat itu, di Jalan Prigon itu berserakan. Belum lagi kerak lilinnya guys. Ada tahu ya, petugas bersihan pagi itu ya mengeluh, ya Allah kok banyak sekali sampah pagi ini gitu. Kok sampah masih mending lah, ini kerak lilin loh, gimana bersihnya? Apa bisa sapu? Enggak, harus dikikis guys. Nah mereka tidak bertanggung jawab ya, dan mereka bukan HTI, mereka adalah pendukung Ahok, dan mereka itu merupakan orang-orang yang benci HTI. Pendukung Ahok adalah orang-orang yang benci HTI, benci khilafah, pasti itu, karena mereka adalah orang-orang yang gabungan antara umat muslim yang benci khilafah, HTI juga orang non muslim gitu. Jadi tentu yang seagama dengan Ahok ya. Jadi mereka tidak bertanggung jawab dan mereka meninggalkan sampah, terutama sampah kerak lilin yang sangat susah untuk dibersihkan. Dan Anda tahu yang membersihkan itu siapa? Bukan petugas kebersihan, dibantu oleh jemaat subuh. Orang kan subuh kan di situ kan dekat Masjid Agung gitu kan, Gua Anur. Mereka pulang dan mereka melihat petugas kebersihan dan mereka membantunya. Juga nggak selesai di pagi itu disambung dengan jemaat sholat Jumat. Ini guys bayangkan ya, yang buat sampah siapa, yang bersihin siapa gitu loh. Di situ. Jadi memang kalau mereka ini terbukti memang damai dan bebas sampah gitu. Beda dengan pihak sebelah ya, yang memang suka meninggalkan sampah dan tidak pernah damai gitu, melakukan persekusi, meninggalkan sampah juga kerak lilin dan segala macamnya gitu guys. Ini memang yang merupakan aksi yang tidak bertanggung jawab. Padahal mereka
meneriakkan pihak sebelah begitu, padahal tidak gitu. Pihak sebelah itu ya pihak kita jelas adalah orang-orang yang damai dan selalu bersih dalam melakukan aksi. Tapi disitulah persisnya jebakan dan manuver pendukung khilafah. Berlindung di balik baju dakwah dan kebebasan berekspresi untuk memuluskan. Faktanya kan santun. Jadi guys, dia tidak berlindung. Memang itulah mereka. Mereka akhlaknya baik, adabnya baik, punya etika. Mereka dari dulu hati berdiri sudah hanya berdakwah. Mereka berdakwah dengan tertib, dengan damai, dengan bersih gitu. Jadi jelas kulit dengan isinya sama gitu, ya kan? Dan khilafah itu merupakan syariat Islam, sekali lagi nggak pernah ada larangan. Kalau sebab pemerintah melarang itu sangat kacau sekali. Ya, umat Islam pasti akan berontak. Karena khilafah ini jelas berontak dalam artian itu akan protes gitu guys, akan demo. Karena khilafah ini merupakan bagian dari Islam, nggak boleh dinistakan gitu. Kampanye dan propaganda khilafah. Padahal kalau kita jeli, propaganda khilafah itu bukan dakwah, juga bukan sekedar diskusi ide, melainkan penggalangan dan pembentukan kekuatan. Oh iya, penggalangan pembentukan kekuatan yang seperti apa gitu, ya kan? Ya, kekuatan seperti apa? Apakah kekuatan militer? Ingat ya, coba ingat. PKI itu menggalang kekuatan dengan membeli senjata, dia mempersenjatai. Bahkan dia hendak meminta pemerintah untuk mempersenjatai buruh tani. Jelas untuk merebut kekuasaan itu seperti itu caranya, dengan kudeta militer. Juga kayak militer Mesir mengkudeta Muhammad Mursi, itu pakai kekuatan militer gitu. Ini sekali lagi guys ya, untuk mengkudeta suatu kekuasaan itu butuh kekuatan militer. Gak bisa hanya dakwah gitu. Ya. Dakwah ini bukan di dakwah ini mengajarkan kepada Islam kalau ada dulu dari Islam itu namanya khilafah gitu. Ya. Kekuatan macam apa yang dimaksud oleh Hamas? Dia nggak ngerti namanya kekuatan guys. Ya. Membentukkan kekuatan. Kalau memang hati mau membentuk kekuatan, mereka akan melatih perang. Mereka mensenjatai pendukungnya. Tidak, mereka hanya berdakwah. Dakwah itu melalui lisan, menyampaikan ini loh khilafah. Kita nanti di akhir zaman memang ada khilafah akan berdiri melalui Imam Mahdi. Hanya sebatas dakwah. Tidak ada mereka menggalang kekuatan dalam artian apa sih yang kuat itu? Coba saya tanyakan. Apakah hati kuat? Kalau memang mereka menggalang kekuatan, ya, ketika hati dibubarkan, mereka bisa melawan seterusnya. Karena mereka sudah kuat. Karena hati sudah bentuk berapa tahun lalu. Ya, udah belasan tahun hati berdiri. Tentu mereka sudah kuat. Ketika dikatakan mereka melakukan penggalangan dan membuat kekuatan, masa sih belasan tahun mereka nggak cukup kuat? Masa sih ketika mereka dibubarkan pemerintah mereka dalam artian mereka tidak melakukan perlawanan secara di luar hukum, mereka melakukan perlawanan secara hukum, secara konstitusi. Mereka mengikuti pengadilan dan mereka tidak menggunakan senjata. Jadi sekali lagi ya, ini fitnah besar pada TI. Dikatakan mereka melakukan penggalangan dan pembentukan kekuatan, padahal mereka sama sekali tidak pernah melakukan itu. Kalau mereka mau, tentu mereka sudah melakukan pemberontakan seperti yang PKI lakukan. Ya, bahkan PKI waktu itu belum lagi disidang. Mereka sudah melakukan pemberontakan karena mereka sudah merasa cukup kuat. Mata TI, apakah mereka punya kekuatan? Tidak. Buktinya mereka dibubarkan dengan gampang oleh pemerintah gitu kan. Ini sekali lagi ini fitnah yang besar guys. HTI tidak pernah melakukan penggalangan dan pembentukan kekuatan, tapi hanya melakukan dakwah melalui lisan. Nah, sekali lagi hanya dakwah melalui lisan, tidak pakai otot. Ya. Buktinya mereka melalui proses hukum, tidak melawan pemerintah dengan cara menggunakan senjata. Jadi sekali lagi ini fitnah guys ya. Meminjam istilah dari Bung Karno, mass forming dan massan wending, pembentukan dan penggalangan kekuatan. Ini bukan lagi hanya ide, tapi sudah berpolitik. Berpolitik. Adakah mereka? Kalau ingat loh guys, kalau berpolitik itu tentu masuk partai politik gitu. Ya. Kalau Anda misalnya PKS mengusung ideologi khilafah, jelas itu berarti sudah berpolitik. Khilafah ini hanya dakwah lisan, menyampaikan apa ya. Sama misalnya kayak orang menyampaikan kebenaran, Islam adalah agama benar, lain salah. Apakah itu politik? Tidak, karena tidak memakai partai politik gitu guys. Jadi masalah nggak ngerti ya beda antara ide dengan politik gitu. Kecuali ada partainya, mereka partai ini mengusung ideologi khilafah, oke. Ini kan tidak, hanya ide, hanya dakwah sampaikan oleh dai kepada umatnya. Ya, ide dakwah, bukan masuk dalam perpolitikan Indonesia gitu. Jadi sekali lagi ini beda ya.
Inilah sejatinya watak propaganda dari pendukung khilafah. Penggalangan kekuatan untuk apa? Nah, kita harus mengajukan pertanyaan ini. Bagaimana caranya mereka menegakkan khilafah di Indonesia? Jelas mereka tidak mau ikut pemilu. Karena bagi mereka, pemilu dan demokrasi adalah sistem yang haram. Ya, PKI menegakkan komunis itu dengan pemilu. Jadi mereka memakai dua cara, pemilu dan kudeta. Nah, saya lagi pemilu. Jadi mereka mengalahkan segala cara. Pemilu oke, kudeta oke. Khilafah tidak seperti itu. Khilafah itu hanya berdakwah, ya, berdakwah. Kalau mereka mau ya, mereka akan meniru sistem PKI. Mereka ikut bikin partai komunis, partai khilafah. Tapi tidak, fakta tidak. Mereka tidak melakukan itu. Ya, jelas mereka tidak punya ambisi untuk kekuasaan. HTI tidak punya ambisi untuk kekuasaan. Ya. Yang ambisi kekuasaan misalnya gini, ada orang-orang dahulu ya, katanya tidak akan bikin partai, rupanya bikin partai. Apa ya? Kayak itu kayak Nasdem lah. Mereka katakan tidak akan bikin partai. Rupanya di partai juga. Itu orang punya ambisi itu guys, nggak akan bisa orang punya ambisi itu tidak akan bisa tidak akan bisa dihentikan. Mereka ngomongnya A, melakukan BKB. Mereka katakan tidak akan bikin partai, nah tapi bikin partai juga. Ya. Atau kayak Fahri Hamzah katakan kan ini akan jadi partai, saya nggak tahu. Nah, jadi partai juga. Itu orang yang memang berambisi kekuasaan itu. Mereka akan bikin partai. Hati tidak punya ambisi kekuasaan, makanya dia nggak bikin partai. Kalau dia punya ambisi kekuasaan, dia akan bikin partai iya, kudeta iya, yang PKI lakukan. Tapi tidak. Dia hanya dakwah guys. Makanya dia nggak peduli dengan politik, nggak peduli gitu. Ya, dia tidak pernah ikut politik. Karena bagi dia memang politik demokrasi itu haram gitu. Demokrasi yang begini ya, bukan demokrasi yang ala khilafah, karena khilafah juga demokrasi juga, yaitu di mana para ulama berdemokrasi, diskusi, musyawarah milih pemimpin, memilih khalifah gitu guys. Karena mendasarkan diri pada kedaulatan rakyat. Padahal di mata mereka kedaulatan itu mutlak milik Allah. Nah, jangan salah ya. Khilafah juga kedaulatan Allah itu dijabarkan dalam artian ya, itu Allah menjabarkan kedaulatan itu diletakkan di tangan ulama sebagai perusahaan Nabi, dan kedaulatan rakyat itu diletakkan pada ulama juga gitu. Jadi ulama adalah rujukan dari kedaulatan yang diberikan Allah, tugasnya kepada ulama, dan rakyat juga memberikan tugas kepada ulama. Jadi kedaulatan Allah itu ya, dan kedaulatan rakyat itu diletakkan pada bahunya ulama, sehingga mereka lah yang memilih pemimpin gitu loh. Jadi sekali lagi guys ya, dan khilafah itu ya, kedaulatan itu bukan hanya kedaulatan dari Allah saja, tapi juga dari rakyat. Jadi kedaulatan Allah gitu ya, dan kedaulatan rakyat itu diserahkan kepada bahunya para ulama untuk memilih khalifah gitu. Ya, jadi sekali lagi masalah harus belajar tentang itu gitu. Juga ada kedaulatan rakyat dalamnya, yang mana kedaulatan itu ya diwakilkan melalui para ulama. Kalau dalam Indonesia ini kan kedaulatan itu diwakilkan oleh para wakil rakyat, MPR, DPR gitu. Dan sekali lagi Pancasila itu ya, kedaulatan itu juga ada pada Allah sendiri dengan sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa itu artinya adalah ketuhanan yang Maha Esa, artinya adalah kedaulatan itu ada di Tuhan yang Maha Esa itu gitu. Yaitu siapa? Allah Taala. Ya, jadi sekali lagi ya, sebenarnya khilafah dan Pancasila itu sama aja sebenarnya. Tapi orang mengerti dia mengatakan beda. Yang beda adalah antara Pancasila dengan komunis gitu, bukan Pancasila dengan khilafah. Parlemen juga mereka tolak karena melahirkan hukum buatan manusia, bukan hukum Allah. Nah, kalau cara-cara sama kayak Pancasila juga begitu. Pancasila itu kan hukum Allah sebenarnya. Karena hukum itu berdasarkan pada ketuhanan Maha Esa, bukan kepada kesukaan manusia. Jadi sekali lagi ya, Pancasila sila pertama itu menekankan pada kita melakukan hukum buatan Allah, yaitu Tuhan yang Maha Esa tadi. Kalau kita ngomong mengenai ketuhanan Maha Esa, itu berarti bukan kemanusiaan yang suka-suka gitu. Jadi sekali lagi guys ya, hukum syariat itu sesuai dengan sila pertama Pancasila. Justru hukum demokrasi yang sekarang ini, yang hukum itu dari manusia, itu nggak sesuai dengan sila pertama Pancasila ketuhanan Maha Esa, tapi berubah menjadi kesukaan yang dibuat manusia gitu guys, yang terserah manusia. Demokratis dan konstitusional diharamkan, lalu cara apa yang akan mereka gunakan?
revolusi melalui people power? Enggak juga. Dalam sejarah khilafah, nggak ada yang namanya people power. Ini sekali lagi ya, mereka sangat konstitusional. Ketika HTI itu dibubarkan, mereka menuntut lewat proses hukum sesuai dengan konstitusional gitu. Ini sekali lagi ya, ini masalah nggak ngerti itu. Boro-boro people power. People nggak pernah punya power dalam sistem khilafah. Lalu dengan cara apa? Nah, ketahuilah pemirsa, ada satu doktrin inti Hizbut Tahrir di seluruh dunia yang jarang diangkat dalam perbincangan publik. Padahal itu doktrin sentral mereka, yaitu Tolabun Nusroh. Arti harfiahnya, upaya mencari pertolongan. Menurut Ayik Heriansyah, mantan ketua DPD Bangka Belitung yang sekarang menjadi kader GP Ansor, doktrin Tolabun Nusroh juga merupakan ajaran sentral Hizbut Tahrir Indonesia. Meskipun HTI sekarang sudah dibubarkan, doktrin tersebut masih banyak dipegang oleh para pendukung khilafah. Itulah doktrin tentang cara merebut kekuasaan yang ada dan menggantinya menjadi sistem khilafah dengan berbagai cara, termasuk melalui kudeta militer. Orang-orang Hizbut Tahrir, Oh iya, dengan kudeta militer. Ada nggak mereka membuat kudeta militer? Ini sekali lagi ya, ini antara kita harus mengerti suatu makna ya. Coba Anda bayangkan, kalau kita mengatakan mereka akan merebut kekuasaan termasuk dengan kudeta militer, apakah mereka membuat seperti yang mereka lakukan? Menyusup ke militer, menyusup kemana-mana, mengajukan permintaan buruh tani dipersenjatai karena buruh tani merupakan bagian dari komunis waktu itu. Apakah mereka melakukan itu? Adakah mereka menggalang kekuatan militer? Tidak. Mereka tidak pernah menggalang kekuatan militer. Mereka hanya berdakwah gitu. Bahkan mereka sekarang pun nggak punya laskar seperti FPI atau Banser pun mereka nggak punya guys. Jadi sekali lagi ini jelas fitnah ya, yang mengada-ada, yang hoax gitu guys. bisa saja ngeles dengan bilang bahwa Tolabun Nusrah itu aktivitas politik, bukan kudeta militer atau al-inqilab al-askari. Ngeles semacam ini gampang dibantah. Karena Tolabun Nusrah itu ya gabungan antara aktivitas politik dan militer sekaligus dengan tujuan merebut kekuasaan. Ya ada nggak ininya faktanya mereka membuat kota militer? Itu masalah di situ guys. Mereka HTI sudah berdiri belasan tahun. Ya PKI setahunnya berdiri itu sudah punya suatu kota militer. Anda tinggal bikin laskar, lalu Anda tinggal menyiapkan persenjataan gitu kan. Tapi faktanya tidak ada. Makanya ngomong tuh hendaknya pakai bukti. Ini jelas fitnah ini. HTI tidak pernah punya kota militer. Mereka hanya berdakwah. Bahkan mereka berdakwah anak-anak dan perempuan juga ada, orang tua juga ada gitu. Jadi sekali lagi tidak ada kota militer di HTI. Jadi aktivitas politik dilakukan oleh pengurus partai, para tutor politik, dan juru propaganda mereka. Mereka bahkan tidak berpolitik sama sekali. Mereka tidak pernah buat partai gitu. Ya. Mereka hanya berdakwah. Ya, sekali lagi mereka tidak pernah buat partai. Kalau komunis kan jelas, mereka buat partai namanya Partai Komunis Indonesia. Tidak ada partai di Indonesia, nggak ada, atau partai khilafah Indonesia nggak ada. Bahkan partai Islam pun pun tidak ada yang berideologi khilafah gitu. Mungkin individunya ada gitu. Karena individu nggak bisa diiniin. Karena kan mereka punya keyakinan diri sendiri gitu. Tapi kan tidak mereka tidak jadikan itu sebagai tujuan partai gitu. Jadi sekali lagi ini dikatakan kalau HTI itu berpolitik dan melakukan kudeta dengan militer itu salah besar karena tidak ada indikasi ke sana gitu. Mereka tidak punya partai politik, mereka tidak punya kota militer. Ini jelas adalah fitnah belaka guys. Tugasnya mengkondisikan agar masyarakat menerima dan mendukung ide-ide khilafah. Inilah aktivitas yang kelihatan di Itu memang gitu karena dakwah tujuan itu ya. Membuat masyarakat meyakini Islam agama yang benar. Membuat umat Islam meyakini khilafah adalah solusi atas semua permasalahan di dunia. Ya, ingat ini khilafah itu ngomongnya bukan Indonesia. Khilafah itu global bro. Ya, bukan Indonesia saja. Khilafah itu menguasai dunia, bukan Indonesia gitu. Jadi kalau anda katakan khilafah tegak Indonesia pun ngaco gitu. Berarti anda nggak ngerti hadis. Imam Mahdi, khalifah nanti sesuai dengan nubuatan Nabi itu dibayar di Mekah. Dan Islam dan khilafah itu kan berdiri di Palestina gitu. Dan khilafah adalah solusi atas Palestina sekarang,
Rohingya, Uighur, itu solusi, bukan tegak di Indonesia gitu loh. Gitu. Mereka hanya menyampaikan dakwah agar umat Islam meyakini nanti akan datang khilafah pada akhir zaman yang dipimpin oleh Khalifah Imam Mahdi gitu, dengan dibantu oleh Nabi Isa gitu loh. Menyampaikan kalau khilafah kita ini memang solusi dari semuanya adalah khilafah, bukan mereka melakukan kudeta militer, mempersiapkan militer atau politik, tidak gitu. Mereka hanya berdakwah melalui lisan guys, bukan dengan otot gitu. Bukan. Namun berbarengan dengan itu, ada aktivitas yang dilakukan dalam senyap melalui sejumlah ahli strategi dan elit khusus kaum khilafah yang bertujuan merekrut dan menjalin aliansi dengan pemegang kekuasaan dan kekuatan atau namanya ahlul quwah. Misalnya militer, kepolisian, pemilik modal, dan lain-lain. Kalau pengkondisian di masyarakat dianggap siap, perwira militer dan kepolisian yang sudah terindoktrinasi dengan ideologi khilafah. Loh, dia menampilkan foto Pak Andika Perkasa. Seakan-akan menuduh Pak Andika Perkasa adalah orang yang sudah terdoktrinasi khilafah gitu guys. Ini jelas ini video menurut saya berbahaya ya. Udah menuduhnya kelewatan nih guys. Ya. Sekali lagi guys ya, para militer kita, polisi kita, aparat kita semua sudah sepakat kalau NKRI ya. Jadi bukan mereka sudah sepakat Pancasila. Dan Pancasila pun tidak bertentangan dengan khilafah gitu. Mereka maunya NKRI yang seperti ini gitu. Di mana pemimpin itu dihasilkan bukan oleh ulama tapi oleh para wakil rakyat gitu. Ini sekali lagi ya, ini jelas sekali tuduhan. Ya. Ini tuduhan dan tidak, jadi buktinya tidak ada sama sekali. Ini hanya fantasi masal gitu guys. Kemudian bergerak mengambil alih kekuasaan. Manakala yang terpapar ideologi khilafah di kalangan militer kuat dan mayoritas, maka perebutan kekuasaan bisa berlangsung secara smooth. Coba lihat. Ini ditampilkan foto siapa ya? Siapa saya lupa namanya, Zidane atau siapa itu guys. Itu kan dia sudah lolos seleksi dari tentara dan memang dia berideologi Pancasila kan, dia cinta KRI gitu. Jadi sekali lagi guys ya, dia lolos dari sistem ujian dari TNI yang ketat dan tidak ada masalah di situ gitu kan. Dia bahkan sudah diuji ulang gitu. Ini sekali lagi guys ya, ini jelas sekali suatu tuduhan gitu guys. Ya. Jadi gini khilafah itu kan bagian dari keyakinan umat Islam, bagian dari sejarah yang pernah terjadi dan akan terjadi lagi nanti gitu. Jadi orang berdiri khilafah itu nggak salah, karena itu merupakan bagian dari keyakinan dalam agama Islam gitu, ya kan? Dan mereka tidak menerapkan itu di militer atau politik. Mereka tidak pernah menegakkan khilafah atau melakukan kekuatan militer atau politik, sekali lagi tidak pernah gitu guys. Tetap mereka berpegang pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 gitu loh. Termasuk yang tadi itu kan, siapa Enzo tadi itu. Tanpa pertumpahan darah. Tapi dalam kenyataannya, jarang pengambilan kekuasaan berlangsung secara mulus, melainkan dengan kudeta. Penting dicatat nih, kudeta adalah salah satu uslub atau cara yang dihalalkan pendukung khilafah. Dan itu bukannya tak pernah dilakukan. Pada dekade lalu, Hizbut Tahrir berulang kali mau melakukan kudeta di Timur Tengah dan Asia Tengah, namun gagal. Disinilah letak poin saya sebelumnya. Kapan Hizbut Tahrir pernah melakukan kudeta? Nggak pernah loh guys. Mereka belum melakukan kudeta saja mereka sudah dibubarkan. Ingat, ini saja HTI itu belum melakukan apa-apa ya, hanya dakwah dibubarkan. Bagaimana mereka bisa melakukan kudeta gitu? Fakta sejarah yang melakukan kudeta itu adalah ya PKI. Mereka 2 kali itu kudeta, 48 dan 65. Terus apa lagi? Militer dari LCC Mesir mengkudeta pemerintahan yang sah dari Muhammad Mursi, Ikhwanul Muslimin, yang dituduh itu mereka pendukung khilafah dan mereka teroris. Padahal mereka sesungguhnya adalah pemenang sah pemilu di Mesir gitu. Ini sekali lagi guys ya, yang baru Erdogan juga itu mau di kudeta oleh militer Turki. Ini sekali lagi guys ya, yang pernah melakukan kudeta bukan HTI. HTI belum melakukan kudeta ya, bahkan belum melakukan seperti yang dituduhkan ya, melakukan kegiatan politik dengan bikin partai atau membentuk pasukan militer, sudah dibubarkan duluan. Ini setelah lagi jelas ini hanya tuduhan gitu, yang tidak pernah dapat dibuktikan oleh Ahmad Saleh ini guys.
bahwa propaganda khilafah bukan semata-mata adu wacana atau adu ide yang harus dilindungi atas nama demokrasi. Karena propaganda tersebut bertujuan meruntuhkan demokrasi. Propaganda tersebut dilakukan untuk menyiapkan suasana. Iya, karena yang bukan dalam artian menentukan demokrasi, dalam artian mereka melakukan, tidak, mereka hanya mendakwakan. Karena nanti yang akan menentukan demokrasi itu adalah siapa? Imam Mahdi, ya, bukan Ustaz Feliciao, bukan Ustaz lainnya gitu, ya. Demokrasi nanti mereka akan runtuh, memang akan runtuh. Ingat, hadis Nabi akan terbukti akhir zaman nanti kita akan dipimpin oleh Imam Mahdi yang dibayar di Mekah dan dia akan memimpin dari Palestina. Jadi sekali lagi ya, demokrasi memang akan runtuh, tapi bukan oleh orang pada kadar HTI, tidak, ya. Dan ketika mereka berdakwah, itu bagian dari janji Allah. Jadi ketika mereka menyiapkan agar umat Islam siap dengan khilafah, berarti siap dengan kedatangan Imam Mahdi nanti, guys, ya. Jadi ini adalah salah satu jalan cara Allah untuk menyiapkan kita bagi umat Islam akan datangnya Imam Mahdi kelak gitu, ya. Itu yang tidak mengerti lah masalah. Dia berarti tidak percaya akan datangnya Khalifah Imam Mahdi nanti gitu. Kita semua percaya. Makanya ini salah satu jalan Allah. Kenapa ada dakwah-dakwah tentang khilafah? Karena kita memang Islam ini akan dipersiapkan akan datangnya nanti Imam Mahdi di akhir zaman, guys, untuk menegakkan khilafah di bumi Palestina. Mana yang kondusif bagi keberhasilan perebutan kekuasaan para pendukung khilafah. Caranya bisa melalui pembinaan dan pengkaderan internal, atau melalui kampanye publik dalam bentuk pengajian, tablik akbar, demo, dan sebagainya. Kampanye publik. Sejak kapan mereka melakukan kampanye, guys? Mereka tidak pernah melakukan perpolitikan. Mereka hanya dakwah. Jangan samakan dakwah dengan kampanye, beda ya. Apakah kita berdakwah mengenai Islam yang benar itu yang lain itu salah itu kampanye? Tidak. Kita tidak masuk ke politik. Hanya sebatas dakwah. Juga dengan membuat diskusi-diskusi daring maupun luring, memviralkan narasi-narasi yang mendukung khilafah, dan memojokkan pemerintah yang sah. Semua itu dilakukan para pendukung khilafah. Kalau pemerintahnya baik, tidak akan ada demo, tidak akan ada orang melakukan tuntutan. Kan pemerintahnya seperti ini gitu. Banyak sekali kelemahan pemerintah yang sekarang ini gitu. Hutang makin membengkak, ekonomi memburuk dan segala macamnya. Itu kan jangan dipandang itu sebagai bentuk perlawanan pemerintah yang sah. Tidak, itu hanya bentuk menyampaikan aspirasi. Karena kita hidup di alam demokrasi, semua orang bebas menyampaikan pendapat di muka publik. Jangan dikatakan hak itu sebagai perlawanan. Tidak, anggaplah itu suatu saran yang membangun gitu, guys. Kecuali pemerintah ini tidak punya cacat, yang punya salah, itu oke. Sedangkan SBY aja begitu masih di demo, bahkan dihina dengan dibikin kepala kerbau, guys, yang sangat kurang ajar itu sekali lah, ya kan. Jadi tidak ada pemerintah tuh yang bersih gitu, ya kan, kecuali nanti pemerintahan Imam Mahdi ya. Jadi itu demo tuh biasa, menyampaikan aspirasi itu biasa, bukan berkaitan disamakan dengan melawan pemerintah yang sah, enggak, beda sekali. Yang melawan pemerintah sah itu adalah yang dilakukan PKI kemarin, kudeta tahun 1985, itu baru melawan pemerintah yang sah. Orang-orang yang kita sebatas demo menyampaikan aspirasi itu bukan melawan pemerintah yang sah, tapi menyampaikan hak sebagai warga negara. Demi penggalangan kekuatan untuk menegakkan khilafah. Jadi omong kosong kalau gerakan khilafah adalah gerakan dakwah. Karena yang mereka lakukan adalah propaganda untuk merebut kekuasaan. Omong kosong juga kalau gerakan khilafah adalah gerakan damai. Karena dalam doktrin mereka, pengambilan kekuasaan justru bukan dilakukan dengan cara-cara demokrasi yang damai, misalnya melalui pemilu, tapi melalui doktrin Tolabun Nusroh, yang salah satu caranya adalah faktanya mereka tidak pernah menyiapkan kekuatan militer. Ini sekali lagi ini hanya mimpi disiang bolong oleh seorang Ahmad Sahal, guys. Kudeta. Kalau sekarang upaya merebut kekuasaan belum terjadi, itu karena pendukung khilafah belum punya kekuatan untuk melakukan. Ya, karena memang mereka tidak pernah menyusun kekuatan gitu. Gimana mereka punya kekuatan kalau mereka tidak pernah menyusun kekuatan? Mereka hanya berdakwah, guys. Berdakwah dengan lisan. Kalau memang mereka berniat untuk kuat, mereka akan bikin militer. Mereka akan bentuk pasukan. Mereka bentuk laskar minimal. Tapi mereka tidak pernah melakukan itu. Yang bentuk laskar justru HPI, Banser, Ansor gitu. Jadi sekali lagi, guys, ya, ini tuduhan fitnah luar biasa, keji dan kejam, biadab. Ya, itu tidak pernah mereka lakukan. Mereka tidak pernah melakukan masuk politik.
Kalau mereka memang berambisi kuasa, mereka melakukan seperti yang PKI lakukan, membentuk pasukan, ya kan, menyusup di TNI Polri, ya, apa lagi, ikut politik gitu. Itu orang yang berambisi. Mereka tidak berambisi. Mereka hanya melaksanakan dakwah. Nanti yang menegakkan khilafah itu bukan Ustadz Felix Siau, bukan yang lainnya, tapi Imam Mahdi. Dan di mana tegaknya? Di bumi Palestina, dibayat di Mekah, dan dikatakan ya, apabila nanti engkau mendengar Imam Mahdi dibayat, walaupun merangkak dari salju, engkau harus berbayat kepadanya. Ingat, berbayat kepada dia, bukan berbayat kepada HTI, bukan berbayat kepada Ustadz Felix Siau dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi ya, saya Amasal adalah termasuk orang-orang yang ngerti tentang hal ini. Dia kira khilafah akan berdiri di Indonesia. Tidak, khilafah itu berdiri, sekali lagi saya tegaskan, di bumi Palestina. Saya mendirikannya Imam Mahdi, ya, bukan Ustadz Felix Siau dan orang-orang HTI. Sekali lagi saya katakan ya, HTI itu hanya melakukan dakwah, bro, tidak pernah menyusun kekuatan, apalagi masuk politik. Jadi dia tidak berambisi kuasa sama sekali. Dia hanya berdakwah, sekali lagi hanya berdakwah ya. Dan soal tuduhan Anda tidak pernah terbukti. Udah belasan tahun nanti berdiri dan tidak pernah terbukti apa yang Anda sampaikan tadi. Itu hanya mimpi di siang bolong. Lakukannya. Saya Ahmad Sahal, kita berjumpa lagi dalam episode selanjutnya. Oke, ini fitnah Anda tidak pernah terbukti, hentikanlah. Ini yang bikin negeri pecah belah, guys. Ketika satu orang atau satu kelompok memfitnah kelompok lain, bakal kudeta lah, bakal ini itulah, faktanya mereka tidak pernah jangan lakukan itu. Indikasi kesana pun tidak ada, ya. Bisa nggak kudeta yang tangan kosong? Kalau mereka memang belum kuat, sedangkan mereka tidak pernah menyusun kekuatan, gimana mereka akan kuat? Kapan mereka akan kuat? Tidak, mereka hanya berdakwah, menyampaikan kebenaran. Khilafah akan tegak nanti oleh Mahdi. Itu logikanya di situ loh, guys. Jadi jangan samakan selagi HTI khilafah dengan komunis PKI ya, beda. HTI komunis PKI itu memang nampak sekali pengen berambisi punya kuasa, memegang kuasa. Mereka bentuk kekuatan militer, mereka masuk ke politik, ya, mereka berkompetisi di politik, mereka menggunakan segala cara menculik, membunuh dan segala macamnya gitu. Ya, bahkan mereka meminta angkatan buruh tani yang merupakan anggota mereka itu dipersenjatai. Nah, itu jelas sekali gitu. Upaya-upaya mereka untuk melakukan kudeta atau kekuasaan. Hati tidak pernah seperti itu, guys. Hati hanya berdakwah. Sama kayak kita mendakwakan kalau Islam agama benar, yang salah hanya sebatas dakwah gitu. Untuk menyiapkan umat Islam agar mereka bersiap akan kemungkinan nanti kekhalifan dari Imam Mahdi. Ya, bukan kekhilafan dari orang-orang TI sekali lagi. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.